Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang performance evaluation and decentralization. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Sofia dengan NIM 190803104025. Kemudian ada saya sendiri Tiara Asmarandani Hayuning Pangesti dengan NIM 190803104078. Kemudian ada Rana Tahani Hidayat dengan NIM 190803104082. Kemudian ada Si Ardinila dengan NIM 190803104085. Kemudian ada Diana Felicia Rosanti dengan NIM 190803104088. Yang pertama ada Decentralization and Responsibility Center atau Pusat Desentralisasi dan Tanggung Jawab. Secara umum, sebuah perusahaan diatur menurut garis tanggung jawab. Bagian organisasi tradisional menggambarkan aliran tanggung jawab dari Chief Executive Officer ke bawah melalui Wakil Presiden ke manajer tingkat menengah dari bawah. Perusahaan dengan banyak pusat tanggung jawab biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola aktivitas mereka yang beragam dan kompleks, yaitu terpusat dan terdesentralisasi. Untuk keputusan terpusat dibuat di tingkat paling atas dan manajer tingkat bawah ditugaskan untuk mengimplementasikan keputusan ini. Sedangkan untuk yang terdesentralisasi memungkinkan manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan menerapkan keputusan penting yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Kemudian, organisasi berkisar dari sangat tersentralisasi hingga sangat terdesentralisasi. Sebagian besar perusahaan berada di antara keduanya, dengan mayoritas cenderung ke arah desentralisasi. Desentralisasi perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena beberapa alasan. Yang pertama, kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, fokus manajemen pusat, pelatihan dan motivasi manajemen segmen, dan yang terakhir persaingan yang meningkat, mengekspos segmen ke kekuatan pasar. Kemudian, ada divisi di perusahaan terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan menciptakan unit yang disebut divisi. Divisi dapat diatur dalam beberapa cara yang berbeda, yaitu jenis barang atau jasa dan pusat pertanggungjawaban. Untuk jenis barang dan jasa dapat diatur berdasarkan lini produk, sedangkan pusat pertanggungjawaban adalah segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Ada 4 jenis pertanggungjawaban utama, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan dan pusat laba dan pusat investasi. Untuk pusat biaya yaitu manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Untuk pusat pendapatan yaitu manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan dan pendapatan. Kemudian pusat laba yaitu manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, sedangkan pusat investasi manajer bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang measuring the performance of investment center by using return on investment. Pengertian return on investment. Return on investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal, pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau rendah rasio, semakin kurang baik. Rasio digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi return on investment atau ROI yaitu turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan perputarannya operating asset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya.
Selanjutnya, manfaat return on investment. Perusahaan dapat mengukur efisiensi berbagai aspek karena sifat ROI yang menyeluruh. Kegunaan ini bisa maksimal jika akuntansinya sudah dijalankan dengan baik. Bisa digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan lain jika rasio industri telah diketahui. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi baik dalam bentuk pembelian maupun pendanaan. Selanjutnya ada kelemahan return on investment. Sulit untuk membandingkan rate of return antar perusahaan yang mungkin saja berbeda praktek akuntansinya. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan perbandingan. Selanjutnya ada fluktuasi nilai uang bisa berpengaruh terhadap perhitungan profit margin. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan atas pembelian yang dilakukan saat inflasi dan saat tidak inflasi. Yang ketiga, belum bisa dipastikan efektivitasnya karena tidak turut menghitung biaya modal, padahal biaya modal juga cukup penting untuk melihat tingkat penggunaan modal. Selanjutnya, rumus menghitung ROI dan contoh kasus. ROI sama dengan pendapatan investasi dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikalikan 100%. Misalnya, berapakah ROI untuk program pemasaran baru yang diperkirakan menelan investasi 500 juta selama 5 tahun ke depan dan memberikan tambahan keuntungan 700 juta dalam waktu yang bersamaan. Maka secara sederhana, perhitungan return on investment dalam presentase menggunakan rumus atau formulasi di atas adalah ROI sama dengan 700 juta dikurangi 500 juta dibagi 500 juta dikalikan 100%. Sama dengan 200 juta dibagi 500 juta kalikan 100% sama dengan 40%. Dari perhitungan sesuai rumus atau formula di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat return on investment atau ROI adalah sebesar 40%. Baik, selanjutnya adalah measuring the performance of investment centers by using residual income and economic value added. Yang artinya mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan residual income dan economic value added. Residual income atau pendapatan residu. Pendapatan residu adalah perbedaan antara pendapatan operasional atau pengembalian dolar minimum. Lalu, dalam penjelasannya lebih rincinya adalah residual income dapat dinyatakan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Dan sebaliknya, jika laba residu yang dihasilkan kurang dari 0, maka laba yang didapat masih kurang dari laba yang ditargetkan. Pun, jika laba residu yang dihasilkan sama dengan 0, maka laba yang didapat sama dengan laba yang ditargetkan. Lalu untuk mencari pendapatan residual adalah pendapatan operasional dikurangi tingkat pengembalian minimum dikalikan aset operasi rata-rata. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu perusahaan Selimar Divisi Barat memperoleh pendapatan operasional tahun lalu seperti berikut. Untuk penjualannya sebesar 480 dan harga pokok penjualannya sebesar 222 lalu ini ditambahkan ya menjadi margin kotornya sebesar 258. Lalu beban penjualan dan administrasi sebesar 210. Dan pendapatan operasionalnya menjadi 48.000. Lalu pada awal tahun nilai aset operasi adalah 277. Di akhir tahun nilai aset operasi adalah 323. Lalu perusahaan Selimar membutuhkan tarif minimum pengembalian sebesar 12%. Yang diminta di sini yang pertama rata-rata aset operasional, lalu sisa pendapatannya.
Lalu caranya yang pertama, aset operasi rata-rata sama dengan aset awal tahun dikurangi dengan aset akhir tahun dibagi 2. Yaitu aset awal tahunnya sebesar 277 ditambah dengan aset akhir tahun 323 dibagi 2 dan hasilnya 300.000. Lalu yang kedua, pendapatan residual. Pendapatan residual sama dengan pendapatan operasional dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali aset operasi rata-rata. Yang dimana pendapatan operasionalnya 48.000 dikurangi 0,12 itu dari tingkat pengembalian minimum dikalikan 300.000. 48.000 dikali 30 dikurangi 36.000 dan hasilnya 12.000. Lalu selanjutnya, economic value added atau dimaksud dengan nilai tambah ekonomis adalah laba yang tertinggal setelah dikurangi dengan biaya modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba tersebut. Berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional, economic value added mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal yang timbul akibat investasi yang dilakukan. Di mana dalam pengukuran yang konvensional, biaya modal ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Salah satu alasannya adalah karena biaya modal ini tidak tampak dalam laporan keuangan, sehingga agak sulit untuk menentukan berapa biaya modal perusahaan. Lalu hal yang mendasari penilaian economic value added adalah kenyataan bahwa pemegang saham harus mendapatkan pendapatan yang merupakan kompensasi logis dari resiko yang telah diambil untuk memilih dan melakukan investasi terhadap pilihan saham tersebut. Lalu di sini ada manfaat economic value added. Yang pertama, penggunaan economic value added akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. Yang kedua, dengan economic value added, para manajer akan berpikir dan juga bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan minimalkan tingkat biaya modal, sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Lalu yang ketiga, economic value added dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada modalnya. Yang keempat, economic value added dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding, seperti standar industri atau data perusahaan lain yang terjadi pada konsep analisa rasio. Lalu di sini ada perhitungan economic value added. Contoh soalnya yaitu perusahaan Selimar memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Laba bersihnya yaitu 33.600. Lalu untuk total modal yang digunakan setara dengan 300.000. Biaya modal aktual perusahaan Selimar adalah 10%. Lalu yang diminta hitung economic value added untuk perusahaan Selimar. Itu rumusnya dari mencari economic value added adalah pendapatan operasional setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali jumlah modal yang dikerjakan. Yaitu pendapatan operasional setelah pajaknya yaitu laba bersih tahun lalu sebesar 33.600 dikurangi 0,10 persentase biaya modal aktualnya, lalu dikalikan 300. Lalu hasilnya adalah 33.600 dikurangi 30.000 dan hasilnya 3.600. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah transfer pricing. Jadi transfer pricing ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian yang netral dan yang kedua adalah pengertian yang dikonotasikan kurang baik atau biasa disebut dengan abuse of transfer pricing. Jadi untuk pengertian yang netral,
Transfer pricing ini adalah kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing juga bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Dan untuk pengertian yang abuse of transfer pricing, yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam suatu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup tersebut. Tujuan dari penerapan transfer pricing sendiri ada beberapa tujuan. Yang pertama ada pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Lalu yang kedua ada evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga adalah upaya untuk keamanan posisi kompetitif. Yang keempat mengurangi risiko keuangan. Yang kelima ada mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam mengurangi risiko untuk pengambil alihan oleh pemerintah. Dan yang ketujuh untuk mengurangi beban penanggungan pajak dan bea masuk. Untuk jenis transfer pricing sendiri ada dua. Yang pertama ada intercompany transfer pricing, yaitu adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang punya hubungan istimewa. Dan yang kedua ada intracompany transfer pricing, yaitu transaksi yang terjadi dalam divisi yang berbeda atau antar divisi dalam suatu perusahaan. Transfer pricing sendiri dapat dilakukan suatu perusahaan dalam satu negara atau bisa disebut dengan domestic transfer pricing atau juga dapat dilakukan dengan perusahaan dengan negara yang berbeda atau international transfer pricing. Untuk transfer pricing sendiri meliputi 3 aspek diantaranya: harta berwujud, harta tak berwujud, dan penyerahan jasa. Untuk harta berwujud merujuk kepada semua aset fisik bisnis yang meliputi persediaan dan peralatan, inventaris, tanah dan bangunan, barang modal dan keperluan usaha lainnya. Lalu untuk harta tak berwujud, dari aspek transfer pricing sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu manufacturing intangibles yang timbul karena kegiatan fabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen, dan yang kedua ada marketing intangibles atau yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi, dan jasa jual purna. Untuk penyerahan jasa dari aspek transfer pricing, penyerahan jasa kepada pihak yang punya hubungan istimewa yang berkisar dari sederhana, seperti rutin akuntansi dan legal, jasa antar teknis antar perusahaan, hingga pengiriman karyawan. Untuk contoh kasus transfer pricing di sini contohnya ada dari PT Abadi Jaya Esa yang berkedudukan di Malaysia, memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Abadi Jaya Makmur. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT Abadi Jaya Makmur mengimpor bahan baku dari PT Abadi Jaya Esa. Jika harga wajar bahan baku tersebut misalnya $10 per buah, dalam transaksi antara PT Abadi Jaya Esa dan PT Abadi Jaya Makmur, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga $30 per buah. Maka, harga yang di-markup terjadi karena prinsip harga pasar wajar. Jadi, kenapa perusahaan menerapkan prinsip ini? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia. Dari keuntungan yang didapat oleh PT Abadi Jaya Makmur, maka dikenakan harga bahan baku setinggi-tingginya sehingga revenue yang dicatat kecil. Tidak jarang perusahaan tercatat rugi untuk menghindari pengenaan pajak. Lalu tujuan kedua ada perusahaan lebih memilih keuntungan dialirkan kepada anak perusahaan lain dibanding harus dipotong untuk membayar pajak. BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Pada awalnya, balance score atau singkatan BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Manfaat BSC. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang memiliki sistem kerja yang dilakukan
BSI memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil BSI menjadi titik awal review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki BSI, akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Sistem BSI bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Lebih jauh, balance score memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang memiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberi gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Kedelapan, sebagai alat komunikasi informasi dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.